Bersyukur padamu. Saya persilakan pendeta. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau yang sudah menyediakan jalan-jalan kami. Kami percaya juga adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala keadaan yang kami alami. Biarlah Engkau yang terus memberikan bijaksana kepada kami, melihat apa yang sedang Kau kerjakan, dan kami juga tahu bagaimana berespon dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Khususnya yang berhubungan dengan keluarga, mampukan kami untuk bisa memahami dan berespon dengan benar. Kami akan baca firman-Mu, merenungkannya. Biarlah Engkau yang bekerja dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya sengaja pakai masker karena terinspirasi dengan Song Hye Kyo di dalam Descendants of the Sun. Kata dia paling cakep waktu lagi kerja. Kerjanya jadi dokter, waktu lagi bedah. Nah, dia paling cakep di situ. Udah ditutup semuanya pakai masker, cakepnya di situ. Saya pikir-pikir waktu lihat di cermin, kayaknya saya ganteng kalau pakai masker. Maka mulai sekarang saya pakai masker. Pada nggak setuju ya? Harus dibuka ya? Jangan entar kaget. Tema kita tadi udah diberitahukan beberapa kali, yaitu membawa seluruh keluarga kepada Tuhan. Mari kita lihat Yosua 24 ayat 15. Tadi udah dibaca 2 kali, maka biar lengkap kita membacanya 3 kali, jadi sempurna. Yosua 24 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman. Saya kurang suka kalau bahas itu cuma 1 ayat. Karena kalau cuma 1 ayat, itu bisa ditafsirkan kemana-mana. Dan saya kagum dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang bisa mengkhotbahkan 1 ayat. Karena pasti salahnya banyak. Bagaimana mungkin 1 ayat bisa khotbah lama banget gitu ya. Cerita dari sana ke sini, kemana-mana gitu ya. Maka mungkin saya juga akan begitu gitu. Ceritanya dari sana ke sini dan mungkin banyak salahnya. Itu sebabnya perlu berdoa baik-baik. Kalaupun ada yang salah, ya bisa lewat gitu ya. Terus bisa mengerti mana yang benar yang berasal dari Tuhan. Saya pengen kasih konteksnya dulu. Jadi untuk bisa melihat dengan jauh lebih jelas, PowerPoint saya nggak muncul-muncul kan. Pak khusus. Oh, ada. Saya pengen aja kita melihat ada 1 ayat yang saya anggap sebagai bagian untuk kemudian kita bisa melihat konteksnya, yaitu dari Ulangan 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ulangan 31 ayat 16-nya aja. Kebanyakan ayat 1 sampai 16. Tema kita cuma 1 ayat, masa konteksnya 16 ayat. 1 ayat aja, Ulangan 31 ayat 16. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu.
Dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Jadi ayat ini itu diberikan pada waktu Musa ayat ini itu diberitahukan oleh Tuhan itu pada Musa menjelang kematian Musa. Jadi sebelum Musa mati, Tuhan sudah kasih tahu apa yang akan terjadi dengan orang Israel di ayat ini, gitu ya, bahwa mereka pasti nanti akan berdosa, mereka akan bersinah menyembah Allah lain. Dan Yosua tahu, karena Yosua yang diwariskan gitu ya oleh Musa, dia yang menggantikan Musa, dan dia yang dikasih oleh Musa kitab dari yang ditulis oleh Musa ini, kitab Taurat. Maka Yosua yang tahu akan hal ini, dia kemudian ngomong di ayat tadi yang kita baca ya, ayat 24 ayat yang ke-15. Bagian pertamanya, sepertinya Yosua itu memberikan pilihan kepada orang Israel. Kan di dalam kalimatnya, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kan seolah-olah dikasih pilihannya. Sebenarnya pilihannya sama-sama Elohim. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu sama-sama pakai kata Elohim. Cuman yang satu Elohimnya orang Israel, satunya lagi itu Elohim orang Amori. Sama gitu ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Allah. Waktu dia memberikan pilihan seperti itu, dia mulai kan dengan kalimat, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua mau kasih dulu gitu ya. Betul nggak Tuhan itu tidak baik? Betulkah waktu beribadah kepada Tuhan itu sepertinya menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sampai kemudian mereka punya pilihan yang lain, yang kelihatannya seolah-olah ini jauh lebih baik, jauh lebih berharga, jauh lebih penting, ya ini, supaya mereka kemudian beribadah kepada Allah lain ini. Israel waktu itu, waktu Yosua ngomong begini, mereka sih belum menyimpang gitu ya. Di zaman Musa sebelumnya, mereka sempat menyimpang kan, di dalam peristiwa Baal Peor, itu karena si Bileam itu menasihatkan kepada Raja Midian, si Balak, bagaimana caranya untuk kemudian Israel itu menyimpang. Dengan cara dia suplai wanita-wanita Midian, kemudian orang Israel kawin dengan mereka, kemudian mereka menyembah Baal Peor itu. Dan banyak yang kemudian dibunuh. Tapi waktu di zaman Yosua, mereka belum berpikir seperti itu gitu ya. Karena sibuk perang. Itu sebabnya akhirnya Tuhan izinkan perang terus, perang, biar nggak kepikir yang lain-lain gitu ya. Biasanya kalau nggak ada peperangan, kemudian udah enak hidupnya, nah itu mikir untuk berdosa jauh lebih banyak. Itu sebabnya kalau pandemi ini terus-menerus, kan jauh lebih baik kan ya. Orang itu berpikir untuk bagaimana bertahan hidup, berjuang dengan hidup ini, itu nggak kepikir untuk berdosa. Enggak juga sih, yang mau berdosa tetap aja berdosa. Tapi Yosua yang mengerti hal ini, dan dia mengerti bahwa memang Tuhan udah kasih tahu apa yang akan terjadi kepada Israel. Maka dia ngomong kalimat ini. Ini jadi sebuah tantangan sebenarnya dari Yosua. Kalau dibilang pilihan, harusnya nggak ada pilihan. Israel nggak punya pilihan. Kalau mereka betul-betul sudah melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, mereka tidak ada pilihan. Mereka tidak akan menyimpulkan Tuhan itu tidak baik. Karena yang Tuhan tunjukkan dalam hidup mereka itu luar biasa. Mujizat-mujizat, pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka yang baru mau masuk Kanaan,
Mereka bisa lihat semuanya. Mereka bukan mereka yang berperang. Pertama kali mereka berperang waktu merebut Yeriko, mereka cuma suruh jalan kaki. Kata Tuhan, yang penting sehat. Sehat dulu. Habis pandemi sih ya. Atau jarang olahraga. Maka hari pertama, jalan dulu ya. Jalan. Keliling Yeriko. Udah jalan sekali keliling. Hari kedua, jalan lagi. Akhirnya di hari yang ke-7, itu jadi 7 kali. Jadi totalnya 13 kali ya. Ini kok jadi hitung-hitungan ya. Tembok Yeriko runtuh karena dikelilingi 17 kali, bukan 7 kali ya. 7 ditambah 6 ya. Memang hari terakhir 7 kali gitu ya. Begitu doang. Begitu doang runtuh. Tinggal mereka panen. Diambil-ambilin ya orang yang Yeriko pun ya. Kalau lihat dari 2 pengintai yang kasih kabar, itu belum diapa-apain pun udah takut setengah mati. Itu belum diapa-apain. Cerita berikutnya sesudah Ai gitu ya. Itu waktu raja-raja Kanaan, 5 raja Kanaan itu mau menyerbu, mengalahkan Gideon, kemudian dibantuin oleh Israel. Itu ceritanya lebih aneh lagi. Israel perang, nggak menang-menang. Terus apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan kirimkan batu dari langit. Terus disimpulkan oleh Yosua di dalam kitab Yosua itu, yang mati karena batu dari Tuhan jauh lebih banyak daripada Israel yang seharian berperang. Mereka harusnya tahu gitu ya. Mereka udah lihat bahwa Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu, Tuhan itu baik. Maka kalimat dari Yosua ini sebenarnya tanda kutip agak aneh. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Ini bukan pilihan. Nggak ada pilihan. Mereka udah lihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik. Mereka dapat tanah yang luar biasa. Dan mereka bukan, ya mereka berperang. Tapi cuma ikutan berperang di belakang. Yang berperang itu Tuhan. Tuhan kerjakan semuanya. Mereka cuma tinggal panen semuanya, sisanya. Dan mereka dapat banyak hal yang baik dari Tuhan. Masa mereka mau menyembah Allah orang Amori? Orang Amori aja dihabisin, tidak berdaya. Di mana Elohimnya mereka? Masa mereka mau menyembah ilah-ilah lain yang tidak berdaya sama sekali mempertahankan tanah itu? Tapi kan aneh gitu ya. Yosua tetap mengatakan hal ini. Kemudian di bagian selanjutnya, masih di ayat 15 bagian B-nya, Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biasanya yang dikutip cuma ayat ini. Karena ini ayat yang sangat terkenal, dan bahkan dibuat kayak hiasan-hiasan di tempel di rumah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Padahal mungkin pikirannya ke ilah lain. Ilah lain ya mungkin bukan ilahnya orang Amori, tapi ilah yang lain sama-sama mati. Itu duit. Kan di rumah-rumah kelihatan kayaknya tulis ada salib, akan beribadah kepada Tuhan. Tapi jangan-jangan hatinya justru lebih beribadah kepada duit. Uang yang mati, yang harusnya cuman mati, tidak berharga, tetapi menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga di zaman sekarang ini. Dan bahkan gara-gara uang yang bisa merusak ada banyak keluarga. Yosua komitmennya berbeda. Komitmen imannya yang mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena Yosua lagi berbicara tentang sebenarnya kesetiaan di dalam perjanjian. Beribadah kepada Tuhan bagi orang Israel itu bukan cuma sekedar karena melihat Tuhan baik maka beribadah, karena dapat keuntungan dari Tuhan maka beribadah. Oh bukan. Ini bagian dari perjanjian, dimulai dari perjanjian Tuhan dengan Abraham, dilanjutkan kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Israel. Dan ini
Yosua ikut di dalam perjanjian itu. Dia setia beribadah kepada Tuhan. Sekalian tantang kepada Israel, bagaimana dengan kalian? Bisa nggak untuk terus beribadah kepada Tuhan? Agak berbeda dengan tema kita hari ini kan. Kalau tema kita hari ini kan bicara tentang membawa seluruh keluarga kepada Tuhan. Kalau Yosua memang ya seluruh keluarganya udah beribadah kepada Tuhan. Bahkan Israel waktu itu semuanya beribadah kepada Tuhan. Tapi ada kecenderungan untuk nanti akan menyimpang. Kalau zaman kita sekarang, dan semua keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Maka pertanyaannya gitu ya, kalau kemudian membawa seluruh keluarga kita kepada Tuhan, ya pertanyaan pertama, apakah itu sama dengan bawa ke gereja? Kan kalau yang mau gampang kan begitu ya, dan gereja-gereja juga sering ajarin, udah bawa ke gereja aja. Waktu bawa ke gereja mungkin dianggap bisa beres jalan keluar, mungkin ditumpang tangan, langsung getar-getar dikit percaya. Atau kalau yang lagi sakit sembuh gitu ya. Atau kalau yang bandel ya ditampar dikit, langsung percaya. Karena mungkin sarafnya ada yang gak nyambung, begitu ketampar dikit jadi nyambung, akhirnya jadi percaya gitu. Memang sih membawa ke gereja bisa menjadi satu kesempatan ya, karena orang itu bisa bertemu dengan firman. Tapi kan Alkitab bicara kalau dalam perjanjian baru gereja kan kita gitu. Orang percaya, bukan gedungnya lagi, bukan organisasi. Kita artinya sebenarnya kita yang adalah gereja itu punya tanggung jawab sendiri. Maka harusnya dimulai dengan gereja secara organisasi itu mengajarkan kepada setiap jemaat. Bukan cuma bagaimana bawa orang ke gedung gereja, tapi bagaimana setiap jemaat itu berfungsi sebagai gereja. Yang bisa bersaksi dan bisa membawa orang-orang di sekitar itu bisa ini melihat Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Jadi yang pertama saya mulai pikirin kembali lagi. Dulu waktu sekolah teologi saya suka bangun pagi. Sekarang juga masih sih bangun pagi. Cuman sekarang bangun pagi itu karena masalah umur kayaknya. Tapi kalau dulu pagi-pagi, terus karena kami sekolah teologinya di Ruko, saya suka naik di lantai paling atas. Lantai paling atas, nunggu itu sunrise. Sambil agak terang dikit, saya udah bawa gitar, bawa Alkitab, nyanyi-nyanyi dulu, terus kemudian ya kayak worship gitu ya, praise and worship, terus nunggu agak terang, baca Alkitab. Zaman dulu belum pakai Alkitab digital gitu ya. Jadi ya begitu. Dan hampir tiap hari yang saya lihat itu mengganggu saya. Karena di ruko tetangga itu ada ai-ai gitu ya. Itu sama juga, worship juga. Di bawah ini ya. Apa namanya? Terus dia nyembah-nyembah gitu. Saya pikir-pikir begitu lihat, kayaknya dia menghina saya. Kenapa saya bilang dia menghina saya? Apa dia nggak lihat ini wakil dari Allah? Apa dia nggak lihat ini gambar Allah? Apa dia nggak lihat ini hamba Tuhan? Yang harusnya saya merefleksikan kehadiran Tuhan, tapi dia nggak bisa lihat. Dia menyembah yang nggak ada wujudnya, itu yang disembah-sembah gitu ya. Kalau ada wujudnya masih wajar kan? Nggak ada. Cuman pegang hiu begitu gitu. Terus dia berdoa. Saya pengen lihat apa sih yang ada di situ? Nggak ada. Mungkin dia ngelihat ke matahari atau apa, tapi nggak ada apa-apa. Sementara yang ada dia bisa lihat. Saya lagi nyanyi, suara saya lumayan loh, nyanyi pakai gitar. Menurut saya, menurut orang-orang lain juga, yang mungkin kurang ngerti cara main gitar, terus dengar saya main gitar sambil nyanyi, waduh, ada yang bagus ya nyanyinya. Itu pun dia nggak tertarik sama sekali. Harusnya kan melihat kehadiran saya bisa ngelihat ini Tuhan hadir. Tapi kenapa enggak? Saya tersinggung. Dan tiap pagi begitu saya tersinggung. Maka saya mulai pikir-pikir kalau di dalam keluarga sama enggak?
Apa kita nggak tersinggung gitu ya? Kalau orang sekeluarga kita nggak bisa lihat Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Karena mungkin jangan-jangan kita nggak pikirin sama sekali. Kita nggak pikir kalau kemudian kita harusnya jadi wakil dari Allah. Karena kita dicipta sebagai gambar Allah. Sampai kita berdosa, Allah sendiri harus datang menjadi manusia menanggung dosa kita. Buat balikin lagi ke posisi kita sebagai gambar Allah. Tapi kita sering gagal. Gagalnya seringkali dimulai dari gereja. Saya pernah kasih tahu di sini gitu ya. Tapi biasanya orang itu memorinya singkat. Maka saya cerita lagi gitu. Biasanya dimulai dengan di warta gereja. Warta gereja suka tulis begini. Kalau ada yang baru punya anak, wah, turut bersuka cita. Itu ada pasangan ini punya anak. Saya sering terganggu loh dengan kalimat itu. Iya sih, bersuka cita dari nggak punya, terus jadi punya. Tapi tunggu dulu, waktu nambah, kan yang nambah kan manusia berdosa. Kok manusia berdosa itu pada bersuka cita? Loh, kan Alkitab bilang masih dalam kandungan kan udah berdosa kan? Waktu keluar, nggak enak keluar. Waktu lahir ke dunia kan berdosa juga kan ya? Jadi yang dilipat gandakan, yang tambah banyak, itu manusia berdosa. Seluruh gereja bersuka cita, karena tambah manusia berdosa. Ada yang salah kan? Tapi banyak orang gak pernah pikirin. Kebalikannya, kalau orang meninggal, kita sama seperti orang tidak percaya. Turut berduka cita. Loh ini orang percaya, dia udah finish, dia udah selesai, dia udah beres. Kita harus suka cita dong. Iya sih, keluarga yang ditinggalkan berduka cita memang. Sedih karena kehilangan. Tapi biasanya begitu, itu kehilangan air mata buaya. Waktu ada kesel, nggak dipikirin, nggak diurus. Sesudah meninggal, baru nangis-nangis. Kan air mata buaya kan. Kalau memang waktu masih ada betul-betul diperhatikan, ya kehilangan wajar sebagai manusia untuk kehilangan. Tapi harusnya sukacitanya lebih besar. Karena udah beres, udah selesai. Ini konsep yang ketuker di dalam gereja, menurut saya ini agak berbahaya, mempengaruhi. Di dalam ini bagaimana kemudian orang tua bisa melihat tanggung jawab terhadap anaknya. Kalau cuman sukacita punya anak, wah, dia kemudian nggak mulai memikirkan, ini sebenarnya manusia berdosa. Ini ada tanggung jawab besar untuk bertanggung jawab bagaimana anak ini yang dipercayakan oleh Tuhan, itu harus diinjili, bukan cuma diinjili, harus dimuridkan. Karena pelipat gandaan itu melibatkan hal itu. Bukan cuma sekedar bawa ke gereja. Tapi banyak orang tua pengen gampang doang, pengen punya, dia cari Allah lain yang dianggap lebih berkuasa, yaitu duit, dia tambah duit sebanyak mungkin, dengan duit itu dia bisa bayar pendidikan untuk anaknya, plus persembahan persepuluhan ke gereja, dia serahkan anaknya ke sekolah atau ke sekolah minggu. Sudah tahu bahayanya di mana? Saya bukan bilang nggak boleh, tapi bahayanya ya. Bahayanya begini. Waktu diserahkan ke sekolah, maka coba perhatikan sekolah-sekolah. Termasuk sekolah-sekolah Kristen yang terbaik dan mahal. Perhatikan guru-gurunya. Guru-gurunya mayoritas wanita kan? Betul nggak? Saya sering khotbah ke sekolahan, saya suka lihat, waduh, menyenangkan sih. Kalau kayak pengkhotbah pria berkhotbah ke guru-guru, menyenangkan. Karena mayoritas wanita. Jadi saya agak merasa kayaknya ada masalah nih. Kenapa nggak seimbang? Pria dan wanita menjadi guru. Terus coba perhatikan sekolah minggu. Yang jadi guru sekolah minggu. Banyakan mana? Laki-laki. Terus bapak-bapak.
waktu saya jadi gembala, semua guru sekolah minggunya perempuan. Saya bukan anti feminisme, bukan. Tapi saya bilang kita akan punya masalah. Kita akan panen beberapa tahun yang akan datang. Ini akan banyak homo di sini, di gereja. Memang di gereja tempat saya menggembalakan ada beberapa yang homo memang. Ada, karena ada yang khusus penginjilan ke mereka dibawa ke gereja. Dan orang yang ngomong gimana, bisa terima apa enggak? Saya bilang bukan soal bisa terima, enggak terima. Saya kan laki-laki. Kalau ditaksir, itu gimana gitu? Waduh. Loh, itu kan susah juga gitu ya. Tapi kan terjadi, kita cuma bilang misalnya, oh ini pengaruh lingkungan. Oh enggak, gereja berpartisipasi secara aktif. Karena anak-anak itu kehilangan figur pria. Di rumah bapaknya menyembah duit. Nggak ada waktu untuk itu. Yang dipikirkan cuma duit. Maka dia ketemu dengan figur wanita. Di sekolah hampir semuanya wanita yang dia lihat. Kalaupun ada guru-guru laki-laki, ya sekolah semakin mahal. Itu nggak bisa menunjukkan ketegasan. Di sekolah minggu sama juga. Yang ada figur wanita. Buat anak-anak wanita juga memang masalah juga sih, anak perempuan. Itu bisa kehilangan figur dari dia yang baik seperti apa. Dan bisa salah memilih pasangan hidup. Tapi yang pria itu dampaknya jauh lebih banyak. Akan jauh lebih banyak pria yang ke wanitaan. Ini tuh mulai terjadi kan ya. Kita kan cuman menuai dari apa yang kita perbuat. Dan gereja ikut berpartisipasi di situ. Waktu saya jadi gembala, saya tantang yang bapak-bapak. Enak aja. Serahin kepada guru-guru sekolah minggu, serahin kepada gereja. Enggak, pisah. Ibadah ya. Ibu-ibu boleh di sini, bapak-bapaknya ke sekolah minggu. Kalau nggak setuju gantian, minggu depan gantian. Maka dengar khotbah 2 kali. Yang satu dengar saya khotbah, yang satu dengar anak-anak sekolah minggu khotbah. Ada protes. Pindah gereja silakan, mendingan pindah gitu ya. Kalau mau protes. Tapi kalau mau tetap gereja di sini, bagi 2. Yang bapak-bapak belajar bagaimana mendidik anak. Sebenarnya pandemi seperti ini itu puji Tuhan. Karena yang bapak-bapak punya lebih banyak waktu kan di rumah. Ya, buat anak-anak yang kehilangan figur bapaknya, ketemu. Cuman kalau bapaknya stres di rumah, ya anaknya ikut stres nih. Jadi gereja nggak pernah mengajarkan lagi hal seperti ini. Seolah-olah itu akan otomatis. Yang penting istri yang beriman, anaknya akan ikut beriman. Tanggung jawab ke istri. Kalau gagal di rumah, tanggung jawab dari gereja. Seolah-olah ini cuma tugas dari gereja. Memang sih ada bagian masing-masing. Saya percaya itu ya. Tapi bukan berarti tugasnya itu gereja yang harus ini ya, institusi gereja yang disuruh harus bertanggung jawab semua. Enggak. Gereja itu harus diajarin orang tua. Orang tua jangan cuma mau punya anak. Harus tahu tanggung jawabnya. Khususnya itu yang laki-laki ya, yang bapak-bapak. Karena di situ dimulai pendidikannya. Di situ dimulai bisa bawa orang-orang di dalam keluarga kita untuk bisa percaya kepada Tuhan. Maka mulai dari itu ya, cara berpikir awalnya. Harus tahu kita hidup di dunia yang berdosa. Anak saya manusia berdosa. Kalau enggak mulai dengan berpikir begitu, kita pasti kesulitan luar biasa. Saya suka perhatiin di mall-mall. Ini salah satu, orang lain kalau ke mall kan, pengen beli ini, enggak, saya suka lihat. Kalau yang keluarga, ada anak kecil yang lagi diajak jalan-jalan. Coba perhatikan ya, kalau yang dekat, yang jual mainan, itu anak itu biasanya kan, beli! Nah, mamanya, enggak kan di rumah udah ada. Enggak beda. Di rumah biru.
Itu merah. Beda ini, biru sama merah. Wah, betul juga sih ya. Berarti dia nggak buta warna. Bisa membedakan biru dan merah. Tapi kan sama aja, cuman beda warna. Enggak, tapi beda. Ini lain, mau beli itu. Wah, terus kemudian anak dari kecil, waktu berperang dengan orang tuanya, dia keluarkan senjatanya. Senjatanya itu apa? Nangis. Dari nggak bisa ngomong, sampai bisa ngomong, senjatanya sama. Nangis. Plus dia ngambek dikit. Wah, kalau di zaman saya dulu kecil, sama papa saya, kalau begitu gitu ya, mau pakai nangis sama ngambek, wah langsung plak, plak, plak. Dan sekarang nggak bisa gitu ya. Baru mau begitu, wah udah ada komisi perlindungan anak. Udah ada yang ini laporin, bisa masuk penjara. Zaman dulu enggak gitu. Ini ya, anak berdosa. Memang kecil sih lahir kelihatan imut gitu. Wah ini, tapi dari kecil pun itu lagi berperang, ingin menundukkan orang tuanya. Siapa yang paling berkuasa di rumah ini? Siapa yang menjadi raja? Siapa yang harus ikut siapa? Maka kalau orang tua ikut anak terus, maka orang tua yang dibawa oleh anak yang berdosa ke ini lingkungan yang berdosa, ke kerajaan yang berdosa. Gereja itu harus mendidik jemaat untuk bisa melihat tanggung jawab. Khususnya bapak-bapak. Sorry ya, kalau kemudian saya nyindir bapak-bapak terus. Karena ya tema seperti ini gitu ya. Itu harus dimulai dengan melihat peranan para pria berfungsi dengan benar. Selanjutnya ajarin untuk memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu tidak ada satu metode yang cocok untuk semua orang. Maka kita perlu diberikan bijaksana. Saya sering ketemu orang terus kemudian nanya ke saya, Pak bagaimana saya harus memberitakan Injil ke keluarga saya? Saya kadang-kadang pikir ya, masa sih untuk hal yang paling sederhana masih harus bertanya lagi? Orang udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, masa masih bertanya bagaimana harus caranya bisa memberitakan Injil kepada keluarga? Atau ada yang terus terang, saya kayaknya nggak bisa. Kan harusnya ya kita bersaksi aja kan. Gampang kan bersaksi? Kalau kata Tuhan Yesus gampang. Itu Tuhan Yesus begini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menutupnya dengan gantang. Tuhan Yesus bukan bilang kamu harus menjadi terang dunia. Bukan. Tuhan Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Yang jadi masalah waktu terang itu ditutup. Jadi bukan soal bisa nggak bisa. Yang terjadi harusnya kita cuma tinggal memancarkan terang itu, tapi justru kita sengaja tutup terang itu dengan keberdosaan kita, dengan kegagalan kita, dengan kesalahan kita. Dan itu yang membuat harusnya terang itu memancarkan terang, bahkan di dalam kegelapan yang paling gelap, tidak kelihatan sama sekali. Kalau orang bilang, wah saya nggak bisa bersaksi, bukan nggak bisa. Kita sengaja menutupi terang itu. Tapi saya masa lalunya seperti ini. Semakin buruk masa lalu kita, kalau kemudian kita sudah percaya kepada Kristus, bukankah perbandingannya itu jadi jauh lebih luar biasa? Iya dong. Dulu orang berdosa jadi keluarganya lihat, wah ternyata dia beda ya. Sejak percaya Tuhan itu beda loh. Menjadi masalah, kalau dari belum percaya sampai udah percaya, itu kelakuannya tambah buruk. Itu baru masalah gitu ya.
Yang jadi masalah sekarang orang untuk bersaksi, salah satunya itu. Karena jangan-jangan ada ilah yang lain yang kemudian yang kita lihat. Ada ilah yang lain. Hati kita bukan cuma satu tertuju pada Tuhan. Ada yang lain dan orang lain di sekitar kita. Keluarga kita juga bisa lihat itu. Nggak bisa melihat kita orang yang betul-betul hanya satu, hanya untuk Tuhan. Yang jauh lebih sulit lagi di bagian terakhir, itu bukan cuma penginjilan, tapi memuridkan. Karena waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, itu bukan cuma sekadar menginjili, tapi jadikan semua bangsa murid. Menjadi murid itu proses sampai mati. Diinjili percaya kepada Tuhan itu cuma satu momen, tapi untuk kemudian dimuridkan itu pertumbuhan sampai mati. Banyak sih langsung ya serahin ke gereja aja lah untuk pertumbuhan yang jauh lebih baik. Tapi harusnya bukan. Itu tanggung jawab dari keluarga. Dimulai dari orang tua yang bertanggung jawab memuridkan. Gereja sebagai institusi itu yang membantu, menolong setiap keluarga bagaimana kemudian bisa jauh lebih baik lagi untuk memuridkan. Kalau cuma berharap gereja seminggu sekali, sampai kapan itu bisa bertumbuh? Itu pun seminggu sekali, dengar khotbah nggak sampai 1 jam. Kecuali kalau saya khotbah, saya tahan berjam-jam. Boleh nggak ini sampai selama-lamanya? Bayangkan ya, di dalam 45 menit, terus kita bisa dapat apa? Begitu khotbahnya 1 ayat doang lagi. Begitu yang diingat cuma kalimat terakhir. Terus, wah puji Tuhan, saya diberkati. Saya kalau dengar orang bilang begitu, oh terima kasih Pak, khotbahnya bagus, saya diberkati. Nanti saya pikir dia diberkati oleh apa? Khotbahnya cuma segitu, dia diberkati. Apa jarang baca Alkitab? Kurang baca Alkitab? Begitu diberkati. Harusnya ya, ada kerinduan yang lebih lagi. Pengen belajar lagi. Karena ada tanggung jawab yang besar. Orang tua punya tanggung jawab yang besar kepada anak-anaknya. Salah satu pelayanan yang menurut saya paling sulit, itu guru sekolah minggu. 25 tahun lebih saya pelayanan, saya nggak pernah ngajar sekolah minggu. Bagi saya itu pelayanan yang paling sulit. Mungkin kalau ada kesempatan udah tua gitu ya, saya mungkin baru berani. Karena ancaman dari Tuhan Yesus kan agak berat ya, kalau menyesatkan anak-anak gitu. Tapi orang tua kadang nggak peduli, udah disesatin anaknya, dia tenang-tenang aja. Kayaknya keluarga saya baik-baik aja. Sampai nanti gede ada masalah, baru bertanya, Tuhan kenapa begini? Kenapa masalah seperti ini, jalan keluarnya bagaimana? Maka ini ya, mari mulai dari awal lagi. Gereja ya, perlu memikirkan hal ini. Perlu menantang keluarga-keluarga Kristen. Bukan cuman ajak, ayo orang lagi ke gereja, waktu udah penuh kayaknya, wah puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur, gereja makin penuh. Tapi jemaat yang ada, itu tetap dengan konsep yang sama. Dan apa yang berubah? Ada sih yang berubah, pasti ada yang berubah, mendengar firman, pasti berubah. Tapi betulkah itu rencana Tuhan? Apakah betul Tuhan Yesus sampai datang menjadi manusia, mati, bangkit, menebus dosa-dosa kita? Biar cuman orang datang ke gereja, beribadah, pulang, dapat berkat, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah, masalahnya hilang semuanya. Terus kemudian kita bersuka cita, maka hidup udah bahagia seperti itu. Betulkah demi untuk itu Tuhan sampai harus mati? Harus jadi manusia dan mati berkorban bagi kita, gerejanya, yang cuma untuk melakukan begitu doang. Saya percaya ada rencana yang jauh lebih besar.
yaitu rencana kekekalan. Dan itu ya, diinjili, dimuridkan, itu proses yang panjang sampai mati. Karena ini persiapan untuk kekekalan. Terakhir sekali. Saya suka lihat orang untuk di dunia hidup di dunia ini, untuk bekerja, untuk bisa makan, cari duit, bisa makan. Itu sekolah bisa lama banget. Saya dulu sekolah sampai bosen. Pak Robin apalagi, rambutnya udah habis, dia sekolah terus. Saya sekolah sebentar, ada yang lebih senior lagi yang sekolahnya lebih lama lagi. Gak enak ngomongnya. Tapi udah pada tahu kan siapa ya? Gembala di sini. Sedih nih, kenapa orang bisa sekolah selama itu? Kenapa ya? Orang untuk hidup yang cuman sebentar ini, yang sementara, orang bisa persiapan, bisa sekolah, belajar mati-matian untuk persiapan hidup ini. Bagaimana dengan hidup yang kekal? Kita perlu sekolah berapa lama? Persiapan berapa lama? Kita dikasih gratis hidup yang kekal. Udah dikasih gratis. Gak perlu dites itu ya. Ini kena COVID-19 apa enggak? Boleh masuk ke sana? Enggak. Gak perlu dicolok-colok hidungnya yang menyakitkan itu ya. Untuk bisa masuk ke sana. Tapi kemudian kita responnya apa? Kita persiapan seperti apa? Gak apa-apa. Seminggu sekali cukup. 45 menit. Beres. Nanti kita siap ketemu Tuhan. Sementara untuk hidup sementara ini, sekolah dia bisa setiap hari. Masih kurang. Orang tua yang ambisinya besar ditambahin les ini, les itu, les ini. Wah! Sampai banyakkan les daripada sekolahnya. Itu untuk cuma hidup sementara. Bagaimana dengan hidup yang kekal? Kita bersiap seperti apa? Bagaimana kita lihat orang-orang keluarga di sekitar kita? Coba bayangkan kalau suatu hari keluarga kita itu nanti di neraka, apa yang terjadi? Sekarang bisa ketawa ke TV dengan kita. Hahaha, hehe, hoho, hihi, uhu. Satu lagi apa? Kita mungkin, ya. Tapi dengan pandemi seperti ini, hari ini ketawa, besok mungkin enggak lagi. Saya udah divaksin. Ya, saya belum. Ada orang, saya udah divaksin. Vaksin kan belum tentu mau kena juga kan ya. Enggak tentu juga kan hidup itu berakhir. Ya, kita pikir masih ada. Masih ada waktu. Tapi mungkin nggak ada waktu lagi. Bagaimana kita tahu apa jaminannya keluarga yang kita lihat sehari-hari itu akan masih ada. Bukan cuman besok, hari ini masih tetap hidup. Tapi kan nggak sakit. Siapa yang tahu sakit nggak sakit? Nggak tahu kan? Maka biarlah ya, masih ada anugerah, masih ada kesempatan. Pakai kesempatan. Memang orang percaya atau tidak percaya, itu tidak bergantung kepada kita. Tergantung kepada Tuhan. Karena Dia yang menyelamatkan, yang menebus dosa-dosa kita. Dan pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan kembali. Orang-orang pilihan pun ditetapkan oleh Bapa sebelum dunia jadi. Ini kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita bersaksi, memberitakan Injil. Dan kalau mereka percaya, kita punya tugas yang jauh lebih besar lagi, memuridkan. Maka biarlah gereja bisa menyadari panggilan. Bukan cuma gereja sebagai institusi, tapi kita orang-orang percaya. Ini bagian kita. Ini panggilan kita. Untuk kemudian bawa lagi keluarga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bukan cuma disuapin sama duit,
dan kita pikir bisa membuat bahagia. Ada yang jauh lebih penting lagi. Persiapan untuk kekekalan. Ini yang dipercayakan oleh Tuhan. Gambar Allah yang harus dilipat gandakan. Yang ditebus oleh Kristus. Disiapkan untuk kekekalan. Sekarang dipercayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami menyadari panggilan dan tanggung jawab kami. Bukan hanya mensyukuri karena kami sudah mendapatkan anugerah. Dan tidak memikirkan lagi orang-orang di sekitar kami, khususnya keluarga kami. Kami seringkali mengatakan kami mengasihi mereka. Tapi cara kami menyatakan kasih kami kepada mereka seringkali berbeda dengan apa yang Engkau inginkan. Kami bukan mengikuti cara Engkau. Kami seringkali mengikuti cara dunia ini. Ada banyak hal yang menjadi panggilan kami, bagian yang harus kami kerjakan. Seringkali kami tidak kerjakan. Kami terlalu sibuk dengan banyak hal di dalam dunia ini. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami keluarga-keluarga Kristen yang tidak bertanggung jawab. Ampuni gereja yang tidak mengajarkan dengan benar kepada keluarga-keluarga Kristen yang ada. Ampuni kami karena kami membiarkan keadaan dunia menjadi seperti ini. Dan kami sering kali menyalahkan Engkau. Kenapa Engkau tidak menahan segala sesuatu terjadi? Kenapa Engkau mengizinkan semuanya ini terjadi? Kami melihat, tapi kami tidak memikirkan kesalahan kami. Kami pikir dunia ini yang salah, dunia ini yang berdosa. Kami tidak bertanggung jawab atas semuanya. Padahal sesungguhnya ini bagian dari kesalahan kami. Maka biarlah sama kami masih ada kesempatan. Pakai kami, perlengkapi kami, khususnya pria-pria, bapak-bapak. Engkau berikan kuasa, Engkau perlengkapi untuk bisa bertanggung jawab. Bisa mengerjakan ada jauh lebih banyak lagi. Mendidik anak-anak di dalam Engkau. Sehingga gambar Allah yang dipercayakan kepada mereka itu bisa dipersembahkan kepada Engkau. Dengar doa kami Bapa. Kami sadar ada banyak hal, ada banyak tugas yang harus dikerjakan. Dan kami tidak berdaya. Itu sebabnya anugerah dan kuasa yang berasal dari Engkau yang bisa memampukan kami untuk bisa melakukan tanggung jawab kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segenap jemaat dan pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Evangelis Sonatoro atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya akan membacakan warta, yaitu petugas untuk minggu depan. Minggu depan adalah minggu keempat yang bertugas sebagai liturgis